Halo, halo. Sebentar ya, aku pelajari dulu gimana caranya undang kereta kencana. Halo, thank you for joining. Oke. Alright, sekarang kita undang. Halo Denis. Halo How are you? Cici, Iya. semoga Kabarnya koneksinya bagus nih. Dari iya. pagi kayaknya kita tes live agak kurang ini ya, agak macet-macet kayaknya live. Koneksi ya, sinyalnya ya. Semoga ini lancar-lancar terus ya. Oh, ini yang ikut live mungkin udah penasaran tentang batik tulis ya. Selamat siang juga buat semuanya dulu yang udah join. Selamat siang juga Cici. And thank you Dennis udah memberikan kita kesempatan hari ini untuk mempelajari lebih banyak mengenai batik. Sama-sama Cici. Bentar saya ambil batik ya. Oke. Pertama-tama saya mau sharing dulu mengenai hasil belanjaan terbaru dari Kereta Kencana. Jadi kemarin itu aku udah pernah kalau ada beli batik Canting Nol. Ya. Canting Nol. Oh iya. Story-nya udah ada lihat saya. Nah, batik Canting Nol itu saking bagusnya, akhirnya aku beli satu lagi. Nah, ini dia. Patternnya itu padat banget, tulisannya bagus banget, halus sekali. Ini super love. Iya, full. Jadi Karena kemarin di aku batik full. Ya, mengenai Canting Nol, ternyata banyak yang nggak tahu apa itu Canting Nol. Seperti saya juga ya kan Dennis, kemarin aku juga totally blank, nggak pernah dengar about Canting Nol. Iya. Biar saya jelasin ya. Pertama-tama mungkin ditunjukkan dengan alatnya ya. Ini yang dinamakan canting ya. Oke. Oh, jadi canting itu untuk nulisnya itu canting. Iya, untuk membatik digunakan canting. Yang dinamakan canting ini. Ya mungkin bisa dibilang alat tulis untuk membatik. Nah, jadi memang banyak yang kurang paham canting itu apa. Jadi buat yang ikut join live ini, pertanyaan dari Cici Dolar yang pertama itu yaitu bagaimana atau alat yang digunakan untuk membatik ya mungkin ya Ci ya. Jadi ini saya tunjukin alatnya. Jadi canting ini sebenarnya ada banyak ukuran. Cuma di sini ya mungkin hanya 4 ukuran. Karena sekarang udah zaman modern, ada yang cantingnya ini kan 1 kepalanya, ada yang 3, jadi mempercepat proses dalam membatik. Oh oke, jadi canting pen untuk ngebatik ya, pennya. Iya betul sekali Cici. Jadi banyak apa. Jadi sekarang ada kesempatan kita live, Cici bertanya langsung, saya sharing aja langsung. Jadi apa yang dinamakan canting nol? Jadi canting ini kan ada ukuran 1, 2, 3, 0. Jadi makin kecil ukurannya, jadi pen canting itu pun makin kecil. Nah di sini nampak ya. Oh makin halus ya. Jadi 0 ya, itu yang halus ceritanya. Ini yang 0. Nah ini yang 0. Jadi batik yang Cici Dolar pesen itu memakai canting 0, canting yang paling kecil nih. Mungkin sebesar jarum ini aja. Jarum menjahit ya kepalanya. Oh, oke. Jadi butuh waktu mungkin 3-6 bulan untuk menghasilkan kain yang di tangan Cici itu. Oh, oke. Pantes saja patternnya sangat halus sampai nggak kelihatan. Aku pikir itu kayak nggak kelihatan kayak di gambar loh, sumpah. Saking halusnya kadang orang pikir itu bukan kerajinan tangan, padahal 100% kerajinan tangan. Halus banget memang, nggak kelihatan di. Ini pertama kali aku melihat batik yang sehalus ini, karena sejujurnya biasa batik-batik yang aku beli itu, apalagi yang Prada, kelihatan banget kayak ada di gambar sesuatu begitu. Ini enggak, ini sama sekali enggak, bagus banget loh. Iya, memang kalau di batik tulis itu batik canting nol adalah batik yang
kelas atau grade-nya paling tinggi, bisa dibilang grade A ya. Jadi buat yang belum tahu, udah tahu lah sekarang. Jadi batik tulis itu bagaimana dibatik menggunakan alat yaitu canting nol. Ya, jadi yang lagi join atau nanti yang belum sempat join nanti akan ditayangkan kembali di feed Instagram Kereta Kencana Batik live ini. Nanti di save ya, Ci. Ya. Ternyata banyak loh customernya Kereta Kencana yang juga kenalanku. Jujur aku juga baru tahu. Iya. Tadi salah satu teman itu Cervin, kenal lama, udah kenal lama dengan Cervin. Meja dari batik Kereta Kencana dan dia tag Kereta Kencana. Saya kayak, oh rupanya kenal, dan Medan itu sangat kecil ya. Kayaknya Kereta Kencana itu tujuan nomor 1 untuk beli kain batik deh. Kalau tujuan kita memang melestarikan warisan budaya Indonesia ya. Jadi batik salah satu warisan budaya Indonesia. Ini sebenarnya Dennis awalnya dari jual batik ini karena suka dengan batik ya? Kalau suka dengan batik ya, kalau temen saya dari sekolah mungkin yang udah kenal saya dari sekolah. Hobi saya memang dari awal menggambar. Cuma karena batik ini, saya pun memang hobi memakai batik dari 5 tahun yang lalu saya sering memakai batik. Cuma yang custom baru akhir-akhir ini setelah kita mulai melestarikan warisan budaya Indonesia ini dengan buka store yang custom, mulai saya masuk ke batik tulis yang custom, seperti salah satu contohnya yang canting nol itu custom. Jadi tidak ada orang yang memakai motif yang sama dengan kita. Wah, spesial banget itu, one of a kind. Sebenarnya menurutku batik itu mahal karena di kerajinan tangannya itu bukan hanya satu kain, tapi seninya, ya kan? Sebenarnya kalau dibilang mahal atau murah juga relatif sebenarnya, Cici. Ini pun sering ditanyakan kepada kita. Terkadang kita menawarkan motif yang lebih terjangkau misalnya harganya. Tapi ketika orang itu atau customer kami duduk ngobrol santai, kemudian dia malah terpikat dengan motif batik yang lebih padat dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau dibilang mahal atau murah sebenarnya relatif, tergantung dari orangnya, kembali ke orangnya. Bener-bener itu aku banget. Awalnya aku nggak berpikir kalau bisa suka dengan batik canting, karena jujur nggak pernah aku ditawarin batik canting. Selama ini beli batik ya batik-batik biasa. Palingan juga yang paling mahal tuh yang Prada, yang Silk ATBM, yang itu udah paling mahal ya menurutku. Iya, itu memang yang paling umum ya. Setelah kenal Kereta Kencana, barulah diedukasi ternyata ada yang lebih bagus lagi dari batik Prada Silk gitu. Nah, bisa jadi tambahan info baru. Ini loh batik canting. Canting juga banyak jenis. Canting nol yang paling cakep. Hasilnya udah bener-bener nggak kelihatan kasarnya lah istilahnya begitu. Udah hortikulturnya batik ya. Lembut, halus sekali karena memang dari cantingnya itu canting paling halus. Sebenarnya kalau ini batik ini, kalau menurutku ya, kalau ini kita belinya dari Perancis, harganya udah nggak akan mungkin 10 juta kita bisa dapat, nggak akan mungkin. Kita tahu lah kalau si bule-bule itu udah sempat mereka bilang handwork bisa sampai ratusan juta, apalagi kalau udah di brand dengan nama-nama desainer terkenal ya kan. Satu kain itu bisa sampai ratusan juta. Iya, tidak salah itu memang tidak salah, Cici. Aku pengen nanya nih, ini jaket yang aku beli ini canting juga ya? Halus banget loh burungnya. Kalau itu sebenarnya dari seni ya, kerajinan tangan senimannya itu belum termasuk canting nol. Karena masih ada space di kain batik itu yang tidak dibatik full. Sedangkan yang canting nol yang di tangan Cici itu full dibatik. Nah, jadi prosesnya beda. Wah. Untuk mataku sih mau dibandingin begini, aku juga belum bisa lihat bedanya kalau untuk mataku, karena aku benar-benar tuh amatir banget soal
batik sangat amatir. Tapi pengen tahu karena batik itu kan warisan dari Indonesia yang diprotek oleh UNESCO kan? Iya. Betul kah itu? Jadi kalau Iya. memang di sini di Kereta Kencana Batik yang tujuan utama kami ketika customer datang, yaitu awalnya kami memperkenalkan jenis kain, ada kain katun, kain sutra, kemudian canting, ada canting nol, ada alusan misalnya. Jadi ketika orang datang itu bukan datang untuk membeli. Jadi orang itu datang dulu untuk mendapat pengetahuan tentang batik tulis dulu sebelum membeli. Nah, seperti yang Cici bilang tadi, kalau seandainya dibikin atau ditulis oleh seniman di luar negeri, mungkin harganya udah bukan 10 jutaan, mungkin bisa ratusan juta. Ya, benar-benar. Kalau dibanding. By the way, aku juga itu pengen memang nanya tidak nih, salah. Denis. Ini pengrajinnya dari Medan ya, karena ada pertanyaan, ini ditanya buatan mana ini kok. Maksudnya itu dari Lucky Dava, maksudnya kainnya buatan mana atau apa gitu loh. Aku sih penasarannya, ini apakah buatan lokal, maksudnya pengrajinnya juga lokal Medan, ataukah diimpor dari mana, pulau mana, Jawa atau mana gitu? Nah, ini saya jelasin sedikit ya. Sebenarnya kalau di store kita ini batiknya rata-rata dari Pulau Jawa. Tapi kita juga ada mengumpulkan batik dari misalnya salah satu contohnya misalnya di Kota Medan kita terkenal ulos. Nah, sebenarnya kita juga ada koleksi begitu. Terus ada yang dari Kalimantan, motif Dayak misalnya. Kita juga ada motif yang begitu. Jadi di Kereta Kencana Batik ini mungkin kalau live kali ini ada seniman batik yang join ya. Ya, jadi kita mengumpulkan semua seniman, hasil seniman dari seluruh Indonesia di store Kereta Kencana Batik. Nah, kalau dibikin gitu. memang rata-rata dibikin di Pulau Jawa karena tidak bisa dipungkiri memang Pulau Jawa lah awal mula dari batik. Ya, Batik tulis ya. Sumber tradisinya memang dari Jawa. Tapi kalau di store kami terkumpul semua dari seluruh Indonesia motifnya. Jadi saya lihat kalau di Kereta Kencana motif batiknya itu lebih ke oriental ya. Dari sebenarnya koleksi kainnya. Kalau oriental ya memang tergantung juga kepada yang ini mencari motifnya. Pokoknya kami paling lengkap. Kalau ada yang mencari yang oriental kita ada. Kalau yang mencari lebih ke motif batik keraton, batik zaman-zaman motif zaman dulu pun kita ada. Jadi istilahnya paling lengkap. Memang akhir-akhir ini yang lagi ngetren itu mungkin batik yang ke arah oriental. Oke. Tapi itu sebenarnya lebih selera ya. Karena ada juga temanku yang selera batiknya itu motif ulos. Namanya batik ulos atau dinamakan batik mungkin yang disebut kawannya Cici itu mungkin batik yang tenun. Cuma motifnya ditenun. Jadi nggak dibatik gitu. Nah, itu memang ada juga batik tenun. Oh, namanya batik tenun. Ada satu batik tenun juga menurut yang pernah aku beli, bukan batik, namanya batik tenun, tapi motifnya kayak 3D, itu lucu banget loh. Itu namanya itu apa? Lebih ke cara menenunnya, batik tenun. Kalau kita lebih ke batik tulis. Oke. Tapi termasuk warisan budaya Indonesia juga itu. Jadi teman-teman kalau yang berminat untuk mengetahui lebih banyak mengenai batik, boleh jalan-jalan ke butiknya Kereta Kencana di Hotel Soichi. Novotel tepatnya ya? di Hotel Soichi. Dulu sih namanya Novotel, sekarang Hotel Soichi tepatnya di dalam Plaza Hong Kong. Oh ya, sekarang namanya udah Hotel Soichi, bukan Novotel lagi, udah ganti nama. Di dalam Plaza Hong Kong. Memang aku belum pernah ke sana juga. Aku kenalnya sama Kereta Kencana juga baru-baru ini aja lewat Instagram. Bisa juga pembelian melalui Instagram atau dari melihat foto bisa juga. Iya, saya juga lihat dari foto Instagramnya Kereta Kencana banyak banget koleksinya. Karena COVID, makanya nggak keluar. Kalau nggak COVID, aku udah serbu ke sana. Iya, menyinggung sedikit tentang
COVID ya memang kalau di store kami untuk yang mau datang atau berkunjung mesti appointment dulu, janji kunjungan biar bisa tetap menjaga jarak ya, protokol kesehatan berhubungan dengan COVID lah. Oh ya bagus banget. Jadi yang datang juga aman, kalian juga aman ya. Jadi kan? intinya saling menjaga lah. Jadi kita Iya, mau iya. customer kita pun jadi tidak takut ya datangnya. Ya, Jadi nyaman ya, sama-sama nyaman ya. Ya lebih nyaman, jadi bisa menerapkan protokol kesehatan yang paling utama itu kan jaga jarak sih. Teman-teman udah lihat belum? Kemarin aku pakai jaket ini. Ini jaket yang aku pakai kemarin, udah pernah aku post di feed. Sebenarnya menurutku jaketnya unisex. Bisa untuk cowok, bisa untuk cewek. Kenapa aku pilih jaket ini? Karena selain bisa aku pakai, cocok di badanku. Anakku kan 3 yang cowok, ada satu lagi bapaknya 4. Jadi cowok-cowok ini juga bisa, istilahnya boleh dikongsikan lah. Ya memang ya kalau di batik tulis kami Kereta Kencana, semua motif yang didesain, apakah itu jaket bomber, apakah baju kemeja, apakah baju oversize, itu semua didesain oleh tim kami. Jadi mungkin banget. di batik tulis mungkin banyak yang menjual batik tulis, misalnya banyak yang ikut melestarikan batik tulis, itu tidak masalah. Cuma hanya di Kereta Kencana yang bisa menjahit batik tulis itu lebih modern. Ada bukan hanya kemeja lah, intinya bukan hanya kemeja, bisa dress, bisa gown, bisa jaket bomber. Jadi ceritanya bisa di Kereta jadi Kencana. jas. Di sinilah one stop solution, bukan hanya jual kain tapi juga servis menjahitnya. Jadi udah all in. Jujur, ini servisnya sangat bagus banget karena biasanya aku tuh beli kain dan mereka tuh nggak provide menjahit dan desain. Jadi kita harus cari lagi siapa yang bisa jahitkan dan yang bisa gambarkan. Jadi kalau di sini udah satu set semua ya, all in satu paket. Bagus dong, bagus banget. Ya, itu salah satu kain, kelebihan di Kereta Kencana Batik. Iya benar, itu kelebihannya paling besar. Berarti kalau kita beli kain di sana, udah bisa langsung kita kasih lihat foto. Aku mau bikin model kayak begini, nih dijahitkan langsung. Jadi kita udah tinggal merangkap, udah apa namanya, all in lah, udah pau bersih ya namanya ya. Terus di tempat kalian juga ada ready kemeja yang udah ready jahit kan? Sebenarnya kalau ready jahit bisa saja Cici, cuma kita karena batik tulis, saya lebih merekomendasi orang atau customer memilih motif batiknya, kemudian diukur badannya, kemudian dijahit sesuai dengan ukuran badan. Jadi ketika dipakai itu lebih pas di badan, itu tujuannya. Ya karena kayaknya udah mahal ya, sayang ya. Kadang kita memang ada batik, misalnya contohnya ada batik tulis yang dijual di mall. Jadi mereka jualnya sudah jadi baju. Ada customer kami yang datang katanya sering belanja di batik yang ada di mall. Ya, kita nggak sebut mereknya lah ya. Jadi dia beli di mall, kemudian dipakai, kadang ukurannya kurang sesuai dengan badan. Jadi kami merekomendasi memilih kain langsung, kemudian diukur sesuai dengan badan dan dijahit sesuai, jadi pakainya lebih pas. Itu tujuannya. Satu lagi aku mau nanya tuh, kemarin aku ada ditawarin motif yang dipakai oleh Pak Jokowi. Wah itu Jawa banget ya, aku seneng loh motifnya. Yang kayak wajik-wajik itu namanya apa ya patternnya? Karena setauku kalau di Jawa tuh ada beberapa pattern. Salah satu yang aku suka tuh motif parang. Terus motif parang tuh apa ya, gimana ya gambarnya, pokoknya ada motif parang itu ya betul, yang itu motif parang, itu motif kesukaanku, I don't know why, suka aja. Terus yang dipakai oleh Pak Jokowi itu kayak wajik-wajik, itu bagus banget loh. Itu ada namanya nggak ya? Ya itu kalau yang kemarin saya kirim gambar itu lebih ke batik Solo ya, karena kita tahu Pak Jokowinya asalnya kan dari Solo. Nah, jadi motifnya motif Solo. Cuma kalau motif ya bisa mirip tapi tidak mungkin sama 100% karena kan batik tulis. Mungkin bisa mirip tapi tidak bisa sama 100%. Nah, itulah yang bikin batik tulis ini spesial. Motifnya hanya ada satu.
iya. Kemudian Jadi kalau tadi misal ada ditanya motif parang ini ya. Memang banyak orang suka sekali dengan motif parang ini, ya kan? Tapi banyak orang yang salah mengartikan. Misalnya contohnya kemarin ada customer datang, kemudian dia bertanya, motif parang itu gua nggak suka. Kenapa? Gua bilang karena janganlah nanti dikira bawa parang yang untuk memotong. Padahal sebenarnya motif parang ini artinya bukan mengambil memakai parang. Parang ini Iya. artinya sebenarnya pereng atau lereng. Jadi Oh, arti dari makna dari parang ini ya mitosnya lah ya. Dulu ketika seniman menemukan motif parang ini pas dia bertapa di tepi pantai. Jadi oh ketika begitu. dia bertapa, dia melihat ombak yang bergulung-gulung datang menghantam batu karang tanpa terhenti. Dari sanalah tercipta motif parang yang berarti Oh, ketika good to kita know. memakainya memiliki makna semangat seperti ombak yang menghantam batu karang yang tidak terhenti. Nah, itu Oh, sebenarnya arti maknanya dari bagus banget. motif parang. Nah, Oh, oke sebenarnya oke. sebenarnya motif batik ini banyak sekali. Cuma kalau mau dijelaskan satu-satu, memang kaung itu apa? Mm-mm. Jadi sebenarnya motif kaung ini, ya motifnya ini kalau orang Chinese bilangnya atapci ya, atapci. Ya, kalau bahasa Indonya kolang kaling. Jadi ketika seniman mau menemukan motif ini, dia terinspirasi dari kolang kaling. Oh, ya motif yang kolang kaling itu bagus Jadi sih. setiap Tadi motif batik itu mempunyai arti. Hmm. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita nih, Poppy. Motif batik paling best seller apa kok? Motif batik paling best seller. Sebenarnya di offline store kami, yang paling best seller ini memang Canting Nol. Karena di kota Medan mungkin ya saya kurang tahu juga, mungkin kita satu-satunya offline store batik tulis yang punya koleksi batik Canting Nol. Jadi kita yang terlengkap mungkin. Jadi kemudian ada yang datang, rata-rata memang ketika kita menawarkan atau menjelaskan batik tulis ini, rata-rata yang dipilih itu memang batik jenis Canting Nol. Terus juga ada pertanyaan dari salah satu teman. Ditanyakan kisaran harga dari batik yang harganya berapa? Kisaran harganya mungkin kita bisa kasih price range. Kalau kisaran harga kita start from 1 jutaan ya. 1 jutaan untuk bahannya katun. Jadi apakah di start dari Kereta 1 Kencana juta. ada batik cap, ada nggak? Batik print, batik cap gitu mungkin ada. Ada nggak? Kita 100% batik tulis, tidak ada batik cap dan batik print. Karena 100% kerajinan tangan. Kalau batik print kan di print aja ya, jadi nggak ada seninya. Oke. Itu batik print memang sering dijual di mall-mall dengan harga yang lebih terjangkau, 100.000, 200.000 begitu. Karena dia bukan kerajinan tangan. Aku sering sih beli yang print itu untuk anakku pakai sekolah, karena mereka hari Jumat pakai ini kan, kemeja. Anak-anak bentar aja udah ini nggak bisa pakai sayang. Iya, nggak apa-apa. Itu memang rata-rata kan anak kecil itu kan cepat besar. Jadi. Iya. Terus ini ada yang nanya, teruntum artinya apa ya kok? Apa ya teruntum? Teruntum sebenarnya motifnya ya agak tajam ke atas ya gitu ya. Jadi dia membentuk sebuah motif. Mungkin gue bisa cariin motifnya. Ternyata kalau kita bahas batik itu sangat banyak yang bisa dicakup. Materinya sangat banyak. Ini kita belum membahas mengenai batik Solo, ada berapa jenis, terus batik Dayak. Terus itu sebenarnya pernah saya bahas juga, Cici, di YouTube channel saya ya, YouTube channel Pejuang Batik. Nah, itu ada menjelaskan tentang motif dan jenis kain. Nah, di sana ada dijelasin motif ini apa artinya, motif ini
maksudnya gimana. Nah, itu ada. Nanti buat yang live yang pengen tahu bisa ke YouTube channel saya. YouTube channelnya Kereta Kencana itu Pejuang Batik. Pejuang Iya, Batik. nama channelnya Pejuang Batik. Pejuang Batik, PEDJOEANG Batik. Ejaan lama pejuangnya. Jadi ada dibuat beberapa video di YouTube, semua berkaitan dengan batik, all about batik. Menjelaskan tentang batik tulis lah, motif-motifnya yang paling umum, karena kadang yang memakai ini yang paling umum dia orang pun kurang tahu, seperti motif kaung ini, motif parang tadi. Padahal paling sering muncul ya kalau di motif batik, motif parang, kaung itu motif tertua di Indonesia. Jadi paling sering muncul ketika di batik tulis. Oh ya, aku ada pertanyaan mengenai satu jenis batik lagi yang namanya batik tenun, tapi tidak ada campuran warna, dia lebih 3D loh, lebih timbul begitu. Itu juga termasuk batik kah? Ataukah hanya sejenis kain baru dengan silk yang oleh sellernya itu dilabelkan batik gitu? Tadi kan udah saya jelasin di awal ya Cici ya, kalau batik tenun itu mereka itu lebih fokusnya ke seni dari menenunnya. Dari tenunan itu membuat sebuah motif. Jadi mahalnya nilainya, jangan kita bilang nilai dari batik tenun itu motif dari yang dia tenun. Misalnya motif bunga. Motif bunga itu dia tenun dengan alat tenun, bukan mesin. Tapi menurutku itu bukan ke batik lah. Kalau batik itu kan, kalau menurutku ya secara pribadi, warna-warni ini loh baru namanya batik gitu. Untukku seninya dari situ. Kembali ke orangnya juga, kembali ke customernya, karena sejatinya batik itu memilih tuannya. Ada yang lebih suka ke batik tenun, ada yang lebih suka ke batik tulis. Sama-sama kerajinan tangan. Ada satu dari teman kita, Amigos Pablos, bilang batik Pekalongan itu salah satu jenis daerah ya mungkin ya. Iya, salah satu jenis daerah. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Di Sulawesi pun ada, di Medan pun ada. Jadi yang di Indonesia Medan, di Indonesia ini banyak sebenarnya pebatik yang memang seniman batik yang acung jempol. Cuma karena jarang orang mempromosikan batik tulis ini, jadinya orang kurang tahu tentang seni dari sebuah batik. Sayang banget ya, seperti yang tadi Cici bilang di awal lah, kalau di luar negeri misalnya di negara Prancis, Italia, orang itu memang fokusnya kota fashion ya. Jadi fokus utamanya orang itu memang di fashion. Jadi di fokus, sedangkan Indonesia kan kurang fokus. Ya semoga saya di sini bisa fokus ke batik tulis, bisa sharing-sharing, semakin banyak yang tahu semakin baik lah ke depannya. Oh, ini ada Mina Ong jawab, batik teruntum belum kejawab. Tadi udah ya kayaknya ya, teruntum itu kan pattern ya, yang agak. Iya, patternnya, motifnya. Batik itu diamba di titik, ya benar sekali amigos. Memang batik itu di titik pelan-pelan di titik, jadi namanya jadi batik. Cara cuci batik, saya dry clean sih biasanya, soalnya kan mahal. Iya. Kalau cara mencuci batik tulis sebenarnya ya kalau paling utama itu jangan disikat lah ya. Jangan disikat karena kalau disikat kan, jangankan batik tulis ya, kain baju kita aja kalau disikat pun mudah ini pudar. Tapi kalau batik tulis itu memang harus dijaga lah cucinya, mungkin dengan deterjen batik care, seperti yang pernah kita jelasin di akun YouTube juga. Cara mencuci batik tulis ada juga di akun YouTube kami, Pejuang Batik. Terus cara jemurnya jangan langsung dijemur terik sinar matahari. Sama-sama semua kain, semua baju juga diusahain jemurnya jangan langsung terik matahari. Kalau terik matahari ya kain dari Prancis, dari Italia pun bakal
lapuk juga lama-lama ya kan Ci? Iya, soalnya kalau apalagi yang canting itu rata-rata silk, tipis loh ini. Jadi kainnya aja fragile. Kalau kita sikat, kita bayangkan lah gimana jadinya kain ini kan. Di mesin Apalagi yang cuci sutra ya. apalagi. Nah, yang Ya, kalau yang yang canting sutra. nol di tangan Cici itu kan bahannya sutra. Mm-mm. Jadi Ya, benar, sutra ini itu sutra. harus lebih dijaga lah. Mm-mm. Terus Tapi ada lagi yang tetap nanya, sutra grade A. oh ada yang mau request logo pada batik, apa bisa? Apa bisa kita kok Dennis untuk Bisa, itulah yang dinamakan batik custom. hmm, Jadi kita desain sendiri. Nah, mungkin ada contohnya. oh itu kalau untuk logo perusahaan keren banget loh ya batiknya, terus ada logonya di logo perusahaan kita di batiknya itu personalized banget. Digambar dulu Kayaknya di ada kertas ya. Oh, oh jadi Motifnya sebelumnya di sketch digambar. dulu. Digambar dulu di kertas. Hmm. Nanti baru digambar di kain putih. Itulah batik custom. Cuma untuk batik custom mungkin butuh waktu lebih lama lagi daripada batik-batik yang udah ready stock. Apa perlu sampai 6 bulan ya? Enggak kan kayaknya 2 Kalau- bulan 3 kalau- bulan mungkin. Iya, 2-3 bulan ya. Kecuali memang dia orang ordernya batik dengan canting nol. Canting nol pasti butuh waktu sampai 6 bulan. Bisa custom logo apapun bisa. Terus ini ada customer ada yang contoh. nyari motif harimau baru. Ya Motif seperti harimau yang baru saya gitu. pakai sebenarnya custom karena ada tulisan pejuang batiknya. Nah, ini salah satu custom. Oh oke, iya ya. Terus ada barongnya loh. Itu kayak barong ya, barongnya Bali ya. Koneksinya terputus. Jadi kita nunggu Dennis online lagi. Teman-teman yang Koneksi punya- ya, koneksi kurang bagus ya. Mm-mm. Yang dipakai kode Dennis itu apakah motif barong? Kayak barongnya Bali? Ya, koneksinya terputus. Kita sambil nunggu Dennis online. Teman-teman masih di sini nggak? Kalian lihat, can you see me? Kira-kira yang aku omongin itu kalian dengar nggak? Please reply-nya. Kalau nggak, aku end-kan dulu dan kita redo lagi. Kereta. Dennis, oke, udah online Oke. lagi. Mohon maaf koneksinya kurang bagus ya di sini. Jadi Iya. tadi ada ditanya ini ya, motif barong ya. Iya, is it motif barong? Iya, memang motif barong dari Bali. Hmm. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang motif batik di Kereta Kencana Batik ini dari seluruh Indonesia. Jadi salah satunya contohnya ini dari Bali. Mm-mm. Jadi dikumpulkan di sini. Oke, nah jadi menarik banget ya. Aku hari ini baru tahu kalau kita bisa custom motif batik sesuai dengan yang kita mau. Bener-bener exciting news karena langsung di otakku itu muncul brainstorm. Oh, aku mau gini. Bisa. Nanti kalau Cici mau collab buat motif khusus Cici sama family bisa juga. Oh ya? Jadi buat Kalau para aku sih pendengar, pastinya- juga bisa kalau mau misalnya udah mau Natalan, misalnya ada juga kita customer yang custom khusus motif Natalan atau acara-acara spesial misalnya ada acara merit atau acara mau Imlekan. Nah, sebentar lagi udah mau Imlek, bisa juga di custom merah-merah misalnya, itu bisa. Kalau aku pasti jatuhnya pilihanku itu antara motif parang, kawung. Aku suka yang very very traditional, yang sangat-sangat Jawa gitu. Kalau seleraku. Ini ada teman kita, bos juragan tanah Bali, Aji. Halo Bang, halo Pak Aji. Halo. Jadi Pak Aji ini penggemar batik juga. Aku sering lihat Pak Aji pakai batik on many occasion. Nah jadi boleh jalan-jalan ke Kereta Kencana ya bos. Iya, pas di Medan bisa berkunjung ke store kami. Nanti kalau kita ke Bali, kita bisa singgah juga ke sana.
Wah asik. Kalau ke Ah, Bali jalan-jalan ke Tijili. iya. Ownernya ini Tijili Wah, Hotel. bisa Heeh. bisa. Oke, jadi teman-teman lain, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Denis? Nah, mau tanya saya juga boleh. Saya jawab sebisanya. Lumayan masih pemula juga mengenai batik. Nah, Denis siap menjawab. Hari ini diluangkan waktu spesial untuk kalian. Apapun ditanyakan aja. Oh ya, aku mau ngomong apa ya? Langsung hang sebentar. Lupa deh. Lupa. Ya sebenarnya kalau batik tulis ini sering orang membandingkan batik tulis dengan branded ya, barang brand-brand luar negeri ya. Ya Nggak bisa dibanding sebenarnya lah, beda dong. sebenarnya sebenarnya tidak Batik masalah gitu. Cici. Sebenarnya tidak masalah kalau dibanding dengan branded. Dibanding dengan branded kan, misalnya contohnya lah, ya kita di Indonesia memang tidak bisa terlepas dari barang branded. Cuma kalau pecinta branded ya, mungkin yang lagi nonton ini ada pecinta branded. Pasti ada, banyak siapa Ada. yang nggak cinta branded. Misalnya Tapi untukku, itu memang realitanya kita memang pecinta brand luar negeri, branded, tidak salah. Misalnya saya memakai kaos Superdry, bisa juga memakai batik tulis, ya tidak ada salahnya lah sebenarnya. Cuma ya apa salahnya kita menyisikan koleksi budget untuk koleksi branded kita ke batik tulis kalau menurutku dengan ya, tujuan kalau ikut menurutku, membantu para pengrajin lokal. kalau untukku ya, Jadi aku memang pakai batik itu dengan bangga banget loh. Aku ingat waktu aku jalan-jalan ke Eropa, aku pakai batik dan dapat pujian dari bule, dia bilang bajuku itu bagus banget gitu. Jadi menurutku walaupun batikku tuh nggak mahal, tapi nilai seninya tinggi dan mendapat pujian luar negeri dari bule yang saat kita shopping gitu loh, maksudnya bukan kita belanja terus dia puji, oh you look so beautiful, where do you buy your clothes from gitu. Jadi kan karena dia suka bajuku, jadi aku merasa aku pakai batik ke luar negeri, it's unique dan satu-satunya yang mereka nggak bisa beli dan mereka juga suka dengan seninya. Jadi kepuasan pribadi untukku pakai batik dan it makes me feel so proud as an Indonesian. Aku merasa bangga bisa pakai produk Indonesia yang dapat pengakuan cakep di luar negeri. Itu kepuasan itu pribadi memang sih jujur. itu pernah saya alami juga. Dulu pernah saya alami ketika saya jalan-jalan ke luar negeri ya, ke Korea. Pada saat itu memang kawan-kawan pada masuk ke store-nya yang barang branded lah. Jadi pas saya pakai batik dan dari sana mungkin awal mulanya saya menjadi berpikiran kenapa batik tulis kita tidak bisa sebernilainya barang branded di luar negeri. Nah, dari sana awal mulanya saya jadi ingin membranding sebuah batik tulis yang memang budayanya Indonesia dengan kerajinan tangan juga. Sedangkan kalau di ini ya, halo koneksinya Saya masih dengar di masih sini. Nah, jadi kalau di luar negeri memang orang itu lebih menghargai nilai seni ya, maksudnya. Betul. Cuma ada satu poin di produk mereka yang bukan menggunakan kerajinan. Ada beberapa yang misalnya bajunya atau motifnya ya. Kemarin pas saya ke sana, ini pengalaman ya, pas ini ada sharing-sharing, jadi saya sharing juga pas saya lihat jaket bomber ya, sama seperti yang saya pakai sekarang itu harganya mungkin bisa sampai belasan juta. Padahal bukan kerajinan tangan. Nah, itu salah satu bedanya yang membuat saya jadi tergerak ya. Mungkin ini batik tulis Indonesia kalau dijadiin bomber bakal keren juga, seperti gini. Jadiin bomber. Iya benar. Emang bagus banget. Ini Koko Aji nanya bagaimana memvalue suatu batik. Nah,
Coba ko Dennis jawab dulu. Oh, kalau memvalue sebuah batik tulis itu ya pertama dari bahannya, kain katun, kain sutra. Kalau yang dipegang Cici Dolar itu kainnya kain sutra grade A. Kemudian dari motif. Nah, misalnya dari banteng ini, banteng yang di belakang ini kan merah-merahnya itu kan nggak di batik ya. Jadi otomatis nilainya dari yang banteng ini dengan yang dipegang Cici Dolar itu yang full motif itu pasti berbeda. Iwan Tirta, oke, Iwan Tirta kok bisa mahal ya kok? Pertama, Iwan Tirta itu tidak ada yang tidak kenal Iwan Tirta di Indonesia, apalagi para pecinta batik tulis. Iwan Tirta itu salah satu, kalau nggak salah, kalau salah mungkin bisa diperbaiki buat yang tahu ya. Iwan Tirta itu salah satu seniman batik yang menemukan motif batik khusus dia sendiri. Nah, itu salah satu yang saya tahu kenapa dia begitu bernilai, kenapa bukan mahal ya aku ya, lebih cocoknya sebenarnya bernilai. Seni ini sebenarnya tidak ternilai. Jadi kenapa dia bisa begitu bernilai, karena motif dari Iwan Tirta itu setahu saya ya, motif yang dia ciptakan sendiri. Nah, begitulah kenapa dia bernilai. Yang setahu saya ya. Nah, seperti misalnya motif yang terkadang motif yang saya desain sendiri, kenapa ya ada customer yang bertanya kenapa ada motif batik yang harga nilainya bisa tinggi begitu. Salah satunya yaitu alasannya ada motif batik yang saya desain sendiri. Cuma memang karena saya masih pemula juga ya, masih baru di dunia batik ya, motif yang saya desain itu tetap bisa ditiru orang lain karena belum dapat pengakuan seperti kalau yang di Iwan Tirta itu kan memang sudah diakui oleh Indonesia gitu. Ya memang. Apakah motif batik itu bisa di trademark? Bisa nggak? Bisa didaftarkan di registrasi nggak itu? Bisa. Seperti brand ya, seperti brand kita kan sebenarnya udah trademark, udah diregister lah di Kementerian Hukum dan HAM ya, HAKI ya. Tapi kalau di trademark ini Cici sebenarnya gini, kalau desain saya lebih suka ada yang meniru. Kenapa? Ketika ada yang meniru berarti ada yang ingin ikut melestarikan warisan budaya Indonesia. Jadi saya sebenarnya tidak ada masalah ada orang yang meniru, kecuali dia kalau udah meniru terus dia sengaja mengklaim punya dia, ya jangan. Kalau dia tiru, dia melestarikan batik, ya dia nggak klaim punya dia, nggak masalah sebenarnya. Tapi saya ketika saya melihat ini motif yang saya bikin sebenarnya. Nah, misalnya beberapa contoh, ada motif macan yang ide dari saya dan seniman pengrajin saya. Jadi saya ada menyematkan sesuatu yang tidak ada orang tahu. Jadi ketika ada yang meniru, saya tahu ini tiruan atau bukan. Ini kopiannya dari kopian saya. Oh, begitu. Ketika saya lihat saya udah tahu, oh ini meniru dari motif kami. Tapi tidak ada masalah semasa tujuannya untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Tidak ada masalah. Ketika saya ditiru tidak ada masalah. Lebih banyak orang yang mengetahui tentang batik tulis, lebih banyak orang yang ingin belajar tentang batik tulis itu lebih baik. Semoga batik tulis ini bisa semoga batik tulis ini bisa setara lah setidaknya dengan brand luar negeri. Untukku sih batik tulis itu udah nilainya di atas branded internasional untukku, di hatiku ya. Jujur, iya. Karena untuk hanya beberapa orang yang memang kain. Hobi ya memang begitu. Karena untuk batik itu bukan hanya sekedar kain, tapi ini menunjukkan kalau aku itu Indonesian gitu. Aku bangga pakai produk Indonesia. Jadi artinya itu jauh melebihi pakai baju branded merek apapun yang mungkin satu kaos puluhan juta, tapi untukku pakai batik itu lebih dihayati lah. Aku lebih mengenjoy bisa pakai produk Indonesia. Iya, itu salah satunya. Kemudian kemarin memang ada kawan saya bertanya, saya sebenarnya lebih bangga pakai branded daripada batik tulis. Ya itu memang tidak salah. Kembali lagi saya bilang nanti kalau saya bilang salah diprotes para pecinta branded ya kan. Sebenarnya nggak salah kalau dia orang kok ngomongnya saya lebih suka branded daripada batik tulis, tidak salah. Cuma saya ingatkan atau saya jelasin
barang branded lah, misalnya brand-brand luar negeri, adakah yang diakui oleh UNESCO? Belum ada lah sampai sekarang. Belum ada. Mm-mm. Cuma Terlalu batik komersil Indonesia kalau lah brand. yang diakui UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, 11 tahun yang lalu. Nah, itulah sebenarnya yang membuat seharusnya kita merasa bangga ketika memakai batik tulis. Mm-mm. Ya, aku bangga banget sih pakai batik. Apalagi saat dipakai itu dipuji orang. Bayangkanlah perasaannya senangnya itu gimana, ya kan? Iya. Halo Elanot. Ternyata banyak pencinta batik. Tuti juga pencinta batik. Sama kita, hai. Kita cas ya, high five. Iya. Kalau seperti yang tadi Pak Aji .s limited edition banget, hanya satu persatu ya kok. Iya. Memang one piece in the world. Kalau yang custom. Nah, kayak misalnya yang gua pakai ya pasti one piece in the world kan. Karena ada tulisan pejuang batiknya. Ya orang lain mungkin nggak mau pakai. Jadi cuma saya aja yang pakai. Ayo Pak Haji kita buat yang tijili Pak. Batik tijili. Di custom bisa. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Aku rasa hari ini kita udah ngobrol 45 menit supaya jangan sampai teman-teman pada bosen. Gak apa-apa. Iya. Buat yang kita ingin informasi biar nggak terlalu lama live-nya ya kan, bisa langsung chat ke DM kami atau langsung hubungi saya juga bisa. Nanti saya akan jelaskan motif batik yang lebih terperinci lagi. Iya, langsung chat ke Dennis juga, langsung ke Kereta Kencana. Dennis orangnya ramah, apapun yang kita tanyakan itu dijawabnya dengan sedetil-detilnya, panjang sampai kadang saya bacanya itu sampai aku perlu waktu cerna dulu saking mendetail penjelasannya. Jadi teman-teman yang berminat langsung kontak Kereta Kencana. Kalau responnya banyak dan pertanyaannya banyak, Kereta Kencana Dennis boleh kita buat session kedua. Kalau responnya banyak, misalnya banyak antusias, banyak yang masih pengen tahu lebih banyak, kita pilih topiknya, kita boleh jadwalkan sesi yang kedua. Sip. Ya. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di live. Ini akan aku post ke IGTV supaya bisa dinonton ulang untuk teman-teman yang nggak sempat stay tune di live hari ini. I'm gonna see you guys again next time. Terima kasih yang udah hadir. Terima kasih Dennis untuk waktunya. Bye. Sampai jumpa lagi Cici. Ya.